Apakah kamu masih berpikir bahwa menderita diabetes berarti akhir dari semuanya? Banyak orang merasa putus asa saat menerima diagnosis ini. Tapi kenyataannya, harapan bisa ditemukan di atas piringmu sendiri, lebih tepatnya, di potongan daging yang kamu pilih setiap hari. Ya, daging yang kamu makan bisa menjadi sahabat atau musuh diam-diam. Bahkan, sekitar 90% penderita diabetes tidak menyadari bahwa jenis daging yang mereka konsumsi bisa memperburuk kondisi mereka secara perlahan, memicu lonjakan gula darah, peradangan, dan bahkan obesitas. Tapi kabar baiknya, ada jenis-jenis daging tertentu yang justru bisa membantu mengontrol gula darah, memperkuat jantung, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Dan ini bukan sekadar opini. Peneliti dari Harvard menyebut bahwa sumber protein yang tepat adalah salah satu kunci utama dalam mengendalikan diabetes dan mencegah komplikasi jangka panjang. Jadi hari ini, kita akan membahas beberapa pilihan daging terbaik untuk penderita diabetes, dimulai dengan yang paling populer dan mudah diakses, dada ayam. Dada ayam bukan hanya sumber protein, ini adalah bahan pembangun utama tubuh kita. Keunggulan dada ayam adalah karena hampir tidak mengandung karbohidrat dan kadar lemaknya pun sangat rendah. Kombinasi ini membuatnya ideal bagi penderita diabetes karena tidak menyebabkan lonjakan glukosa setelah makan. Protein dari dada ayam sangat mudah diserap tubuh. Ini membantu memperbaiki dan membangun jaringan otot yang sangat penting bagi penderita diabetes, terutama mereka yang mengalami penurunan massa otot akibat resistensi insulin atau kurang aktivitas fisik. Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi rutin daging rendah lemak seperti dada ayam dapat membantu menstabilkan kadar gula darah, menjaga fungsi metabolisme, dan bahkan mengurangi risiko penyakit jantung. Namun, manfaat tersebut hanya bisa didapat jika cara memasaknya benar. Menggoreng dengan tepung atau minyak justru menghilangkan manfaatnya dan menambahkan lemak jenuh yang tidak dibutuhkan. Cara terbaik mengolah dada ayam adalah dengan merebus, memanggang, atau membakar tanpa minyak berlebih. Teknik ini mempertahankan nutrisi dan tetap membuatnya rendah kalori. Dada ayam juga sangat fleksibel, bisa ditambahkan ke salad, sup, atau dijadikan hidangan utama dengan sayuran kaya serat. Karena rasanya netral, dada ayam cocok dipadukan dengan banyak jenis rempah sehat seperti jahe, kunyit, atau lada hitam yang juga punya manfaat antiinflamasi alami bagi penderita diabetes. Sekarang kita beralih ke daging merah, tapi bukan sembarang daging merah. Kita berbicara tentang daging sapi dari sapi yang diberi makan rumput alami. Daging jenis ini mengandung lebih banyak lemak omega 3, yang dikenal sebagai pelindung jantung dan antiinflamasi alami. Dibandingkan sapi yang diberi pakan biji-bijian, sapi yang makan rumput menghasilkan daging dengan kadar lemak jenuh yang lebih rendah dan profil nutrisi lebih baik. Lemak omega 3 membantu mengurangi risiko peradangan kronis, yang merupakan salah satu penyebab utama komplikasi pada penderita diabetes, seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, dan gangguan penglihatan. Selain itu, daging sapi juga mengandung zat besi heme, jenis zat besi yang diserap tubuh lebih efisien daripada yang berasal dari tanaman. Ini penting karena anemia sering menjadi masalah pada penderita diabetes kronis. Namun, kunci dari konsumsi daging sapi yang sehat adalah memilih potongan yang rendah lemak, seperti bagian khas dalam atau sirloin. Hindari sosis, ham, atau daging olahan lainnya, karena mengandung garam tinggi, pengawet, dan lemak jenuh yang bisa merusak keseimbangan metabolisme tubuh. Daging sapi dari potongan yang baik bisa dimasak dengan cara memanggang, merebus, atau ditumis ringan dengan sedikit minyak zaitun. Rasanya kaya dan kuat, cocok dipadukan dengan bumbu alami seperti bawang putih, rosemary, atau kayu manis, yang juga bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Dari dua contoh ini saja, dada ayam dan daging sapi rendah lemak, kita bisa melihat bahwa daging bukanlah musuh bagi penderita diabetes. Justru, bila dipilih dan diolah dengan benar, Daging adalah alat bantu penting untuk menjaga gula darah tetap stabil,
meningkatkan massa otot, dan mencegah komplikasi. Tapi itu baru permulaan. Masih ada beberapa jenis daging lain yang akan kita bahas, termasuk ikan berlemak dan daging unggas lainnya, yang punya manfaat luar biasa untuk tubuh, bahkan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sekarang mari kita bicara tentang ikan salmon, bukan hanya sebagai makanan laut biasa, tapi sebagai super makanan untuk penderita diabetes. Salmon dikenal luas karena kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi. Ini bukan sekadar nutrisi tambahan, tapi komponen kunci yang dapat melindungi kesehatan jantung, menurunkan peradangan, dan membantu tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Penderita diabetes seringkali menghadapi risiko komplikasi jantung yang tinggi, dan omega 3 yang terkandung dalam salmon telah terbukti membantu menurunkan kadar trigliserida dalam darah, mengurangi risiko pembekuan darah, dan mencegah gangguan irama jantung. Semua ini sangat penting karena penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di kalangan penderita diabetes. Bukan hanya itu, penelitian dari American Diabetes Association menunjukkan bahwa mengonsumsi ikan berlemak seperti salmon secara rutin dapat meningkatkan sensitivitas insulin, membantu tubuh menggunakan gula darah lebih efisien. Ini berarti hanya dengan menambahkan salmon ke dalam pola makanmu beberapa kali dalam seminggu, kamu bisa membantu tubuh menjaga gula darah tetap stabil dan mencegah lonjakan berbahaya. Selain omega 3, salmon juga mengandung protein berkualitas tinggi, serta vitamin D, B12, dan selenium. Vitamin D membantu menjaga kesehatan tulang dan meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin B12 penting untuk fungsi saraf dan produksi sel darah merah. Dan selenium bekerja sebagai antioksidan kuat, melindungi sel tubuh, termasuk pankreas, dari kerusakan akibat radikal bebas. Cara terbaik mengolah salmon adalah dengan memanggang, merebus, atau mengukus. Hindari menggoreng dengan minyak berlebih, karena ini bisa mengurangi manfaat nutrisinya. Salmon bisa dijadikan menu utama, dihidangkan dengan sayuran kaya serat seperti brokoli, bayam, atau buncis. Rasanya yang lembut dan khas membuatnya mudah dikombinasikan dengan berbagai bumbu alami seperti lemon, bawang putih, atau dill. Sekarang kita lanjut ke daging unggas lain yang sering diremehkan tapi sebenarnya sangat bermanfaat, daging kalkun atau dalam bahasa lokal, daging ayam kalkun. Mungkin belum terlalu umum di semua wilayah, tapi kalkun memiliki keunggulan luar biasa untuk penderita diabetes. Daging kalkun hampir tidak mengandung lemak jenuh, namun sangat kaya akan protein dan asam amino penting. Protein ini tidak hanya membantu memperbaiki dan membangun otot, tetapi juga membuat perut kenyang lebih lama dan membantu mengontrol nafsu makan, sesuatu yang sangat penting bagi penderita diabetes tipe 2 yang perlu menjaga berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa mengganti daging merah berlemak dengan daging kalkun secara rutin bisa mengurangi risiko komplikasi diabetes hingga 23%. Ini karena kalkun membantu mengurangi kadar kolesterol jahat, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan mendukung metabolisme tubuh. Kalkun sangat serbaguna, dapat dimasak dengan cara dipanggang, direbus, atau dijadikan sup dan salad. Teksturnya lembut, rasanya netral, dan cocok dipadukan dengan berbagai rempah sehat. Untuk hasil terbaik, hindari kalkun olahan seperti sosis atau ham kalkun, karena produk ini sering mengandung natrium tinggi dan bahan pengawet. Kita sudah membahas ayam, sapi, salmon, dan kalkun. Tapi ada satu lagi jenis daging yang sangat unik, jarang dibahas, tapi punya profil nutrisi yang luar biasa bagi penderita diabetes, daging rusa, atau dalam beberapa daerah dikenal sebagai venison. Daging rusa termasuk dalam kategori daging merah, tapi berbeda dari daging sapi biasa. Ia memiliki kandungan lemak jenuh yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman untuk jantung dan gula darah. Selain itu, daging rusa kaya akan zat besi heme dan vitamin B kompleks, yang sangat penting untuk produksi energi, menjaga sistem saraf, dan memperbaiki metabolisme. Karena kadar lemaknya rendah,
daging rusa juga lebih mudah dicerna dan tidak memberikan beban besar pada sistem pencernaan. Penelitian menunjukkan bahwa mengganti daging sapi berlemak dengan daging rusa dapat menurunkan kadar kolesterol dan meredakan penanda inflamasi dalam tubuh penderita diabetes. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua daging rusa dijual dengan kualitas yang sama. Idealnya, pilih daging dari hewan yang diternakkan secara alami tanpa hormon atau antibiotik. Dan seperti biasa, hindari produk olahan atau diasinkan. Daging rusa bisa diolah dengan cara dipanggang, ditumis ringan, atau dijadikan sup. Rasanya khas tapi lembut, dan cocok dipadukan dengan bumbu seperti time, lada hitam, atau bawang merah. Dengan menambahkan variasi protein sehat seperti salmon, kalkun, dan daging rusa ke dalam pola makan harian, penderita diabetes tidak hanya bisa mengontrol kadar gula darah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, dari jantung yang lebih sehat, metabolisme yang lebih aktif, hingga energi yang lebih stabil sepanjang hari. Sekarang kita sampai pada salah satu sumber protein laut yang sangat direkomendasikan untuk penderita diabetes, ikan tuna. Banyak orang tidak menyadari bahwa tuna bukan sekadar makanan praktis, ia adalah makanan fungsional yang memiliki manfaat besar untuk metabolisme dan pengendalian gula darah. Tuna memiliki keunggulan utama, hampir tidak mengandung karbohidrat. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk penderita diabetes yang ingin menjaga kestabilan kadar gula tanpa harus takut lonjakan setelah makan. Selain itu, tuna mengandung sekitar 30 gram protein per 100 gram daging, menjadikannya salah satu sumber protein tertinggi dari laut. Protein berperan penting dalam menjaga dan membangun massa otot, yang sangat krusial bagi penderita diabetes. Kehilangan massa otot dapat memperburuk sensitivitas insulin dan memperlambat metabolisme. Dengan mengonsumsi tuna secara rutin, tubuh mendapat pasokan protein berkualitas tinggi yang mudah diserap dan membantu memperbaiki jaringan yang rusak. Tapi kelebihan tuna tidak berhenti di situ. Tuna juga mengandung selenium, antioksidan kuat yang membantu melindungi pankreas dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini penting karena pankreas adalah organ yang memproduksi insulin, hormon utama yang mengatur gula darah. Jika pankreas rusak, maka kemampuan tubuh untuk mengontrol glukosa pun menurun. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin ikan tuna dapat meningkatkan fungsi insulin, memperbaiki kontrol gula darah, dan mengurangi risiko neuropati diabetik, salah satu komplikasi paling menyakitkan dari diabetes yang menyerang saraf dan bisa menyebabkan nyeri, kesemutan, atau mati rasa. Namun, tidak semua tuna diciptakan sama. Tuna segar atau beku tanpa tambahan bahan pengawet adalah pilihan terbaik. Tuna kalengan seringkali mengandung garam atau minyak dalam jumlah tinggi, yang dapat memicu tekanan darah tinggi atau menambah kalori berlebihan. Jikapun memilih tuna kaleng, pastikan memilih yang dalam air dan rendah natrium. Tuna bisa dimasak dengan banyak cara, dipanggang, direbus, dikukus, atau dibuat sup. Bahkan dalam bentuk salad, tuna bisa dikombinasikan dengan sayuran hijau, alpukat, dan sedikit minyak zaitun, menciptakan hidangan lezat, sehat, dan rendah karbohidrat. Setelah kita membahas 6 jenis daging terbaik, dada ayam, daging sapi rendah lemak, salmon, kalkun, daging rusa, dan tuna, kamu mungkin bertanya, mana yang terbaik di antara semuanya? Jawabannya, tidak ada satu jawaban tunggal. Semua jenis daging ini memiliki manfaatnya masing-masing. Yang terpenting adalah variasi, keseimbangan, dan cara memasaknya. Misalnya, dada ayam sangat bagus untuk menu harian karena praktis dan rendah lemak. Salmon dan tuna sangat kaya omega 3, bagus untuk kesehatan jantung. Daging rusa dan kalkun memberikan profil protein tinggi dengan sedikit lemak jenuh. Yang harus dihindari adalah daging olahan seperti sosis, kornet, nugget, dan daging asap. Produk-produk ini sering mengandung pengawet, natrium tinggi, dan lemak jenuh berbahaya yang bisa memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko komplikasi. Untuk hasil terbaik, pilih daging segar, tanpa bahan tambahan,
dan olah dengan metode sehat, panggang, rebus, kukus, atau tumis ringan. Hindari menggoreng dengan minyak banyak, apalagi menggunakan tepung atau saus tinggi gula. Dan jangan lupakan porsi. Meskipun daging sehat, konsumsi berlebihan tetap bisa menyebabkan kalori berlebih dan penambahan berat badan, dua hal yang sangat berkaitan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2. Dengan pengaturan porsi, variasi, dan metode memasak yang tepat, kamu bisa menjadikan daging sebagai alat bantu utama untuk mengendalikan diabetes secara alami, tanpa perlu merasa tersiksa atau kehilangan kenikmatan makan. Sekarang kita sudah membahas 6 jenis daging terbaik untuk penderita diabetes: dada ayam, daging sapi rendah lemak, salmon, kalkun, daging rusa, dan tuna. Semua jenis daging ini memiliki manfaat yang terbukti secara ilmiah, seperti membantu mengontrol kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan risiko komplikasi. Namun, banyak penderita diabetes masih melakukan kesalahan saat memilih atau mengolah daging. Kesalahan pertama adalah mengonsumsi daging olahan seperti sosis, ham, kornet, atau nugget. Produk ini sering mengandung natrium tinggi, lemak jenuh, pengawet, dan gula tambahan. Semua kandungan ini bisa memperburuk kontrol gula darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kesalahan kedua adalah cara memasak yang salah. Menggoreng daging dengan minyak berlebih atau menambah tepung dan saus tinggi gula bisa meningkatkan kadar kalori dan karbohidrat. Cara terbaik untuk mengolah daging adalah memanggang, merebus, atau mengukus tanpa tambahan lemak atau bahan manis. Kesalahan ketiga adalah makan daging dalam jumlah berlebihan. Meskipun daging sehat, porsi yang terlalu besar bisa membebani tubuh, meningkatkan kalori harian, dan menyebabkan kenaikan berat badan. Untuk hasil terbaik, konsumsi daging dalam jumlah sedang dan padukan dengan sayuran kaya serat. Ringkasan cara konsumsi daging yang benar untuk penderita diabetes: 1. Pilih daging segar dan rendah lemak. 2. Hindari daging olahan. 3. Masak dengan cara sehat. 4. Perhatikan ukuran porsi. 5. Padukan dengan sayuran. Dengan mengikuti 5 langkah ini, kamu bisa tetap makan daging tanpa merusak kontrol gula darah. Penderita diabetes tidak perlu menghindari daging, tapi harus memilih jenis yang tepat dan mengolahnya dengan benar. Sekarang, dari ke-6 jenis daging tadi, mana yang paling sering kamu konsumsi? Tulis di komentar. Jika video ini bermanfaat, klik like dan bagikan. Subscribe ke channel Gula Sehat untuk video terbaru tentang makanan sehat untuk diabetes.